Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbifel Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pasar jasa. Dinamika kompetisi dalam industri jasa modern mengalami pergeseran paradigma dari penyediaan fungsi menjadi peningkatan pengalaman pelanggan hendak yang menentukan keberuntungan organisasi. Kualitas layanan adalah ukuran seberapa baik suatu layanan mampu memenuhi harapan pelanggan. Berbeda dengan produk fisik, kualitas jasa bersifat subjektif karena dinilai langsung oleh pelanggan. Berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan, jadi kepuasan pelanggan muncul ketika layanan yang diterima sesuai atau bahkan melebihi harapan mereka. Selanjutnya ada dimensi kualitas layanan yang dikenal dengan model Cervequal atau Rater. Terdapat 5 dimensi utama yaitu reliability yaitu keandalan dalam memberikan layanan secara konsisten, assurance yaitu kemampuan memberikan rasa percaya kepada pelanggan, tangibles yaitu tampilan fisik seperti fasilitas dan peralatan, empati yaitu perhatian dan kepedulian kepada pelanggan. Yang terakhir ada responsiveness yaitu kesigapan dalam membantu pelanggan dengan cepat. Kelima dimensi ini menjadi dasar dalam menilai kualitas pelayanan. Kemudian terdapat model kesenjangan layanan atau gap model. Model ini menjelaskan bahwa kegagalan layanan bisa terjadi karena adanya perbedaan seperti gap antara harapan pelanggan dan pemahaman manajemen, gap dalam standar pelayanan, gap dalam pelaksanaan pelayanan, gap dalam komunikasi hingga akhirnya muncul gap yang dirasakan pelanggan. Semakin kecil gap ini, maka semakin baik kualitas layanan. Selanjutnya kita masuk ke segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti geografis, misalnya lokasi, demografis seperti usia dan pendapatan, psikografis seperti gaya hidup, dan perilaku seperti loyalitas pelanggan. Tujuannya agar perusahaan lebih memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik. Setelah segmentasi, langkah berikutnya adalah targeting. Targeting adalah proses memilih segmen pasar yang akan dilayani. Ada 3 strategi utama yaitu undifferentiated marketing melayani seluruh pasar, differentiated marketing melayani beberapa segmen dengan strategi berbeda, dan concrete marketing fokus pada satu segmen khusus. Kemudian ada positioning. Positioning adalah upaya menanamkan citra atau keunggulan produk di benak pelanggan. Hal ini bisa dilakukan melalui diferensiasi produk, diferensiasi manfaat, diferensiasi proses, dan diferensiasi simbolik. Tujuannya agar produk memiliki nilai unik dibandingkan pesaing. Yang terakhir, integrasi antara segmentasi, targeting, positioning, dan kualitas layanan sangat penting. Perusahaan harus menyesuaikan strategi pasar dengan kualitas layanan yang diberikan. Misalnya, jika menargetkan pelanggan premium, maka dimensi kualitas seperti asuransi dan empati harus lebih diutamakan. Sebagai contoh, dalam industri logistik, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan dengan memperbaiki keandalan sistem menggunakan teknologi serta memperluas jaringan distribusi untuk memperkuat positioning di pasar. Jadi, kesimpulannya yaitu keberhasilan bisnis jasa sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memahami pelanggan, memilih target yang tepat, serta memberikan layanan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.